Hei, kamu tahu cara menyetir? Nona. Wah, kamu baik-baik saja? Bagus untuk kepalamu. Kamu tahu cara menyetir? Kamu buta? Lihat, kamu telah mengotori semua bajuku. Bukankah aku baru saja mengotori bajumu? Untuk kamu yang membuat keributan seperti ini? Apa maksudmu dengan santai? Ini hanya mengotori bajuku. Angkat bajuku. Oke, berhenti bicara, aku mengerti. Bagaimana kalau 1.000 yuan? Yah, siapa yang mau uang kotormu? Bagus. 2.000 yuan boleh, kan? Aku tidak mau uangmu. Jadi apa yang kamu mau? Aku ingin kamu meminta maaf padaku. Nona hahaha. Maaf dulu, aku tidak bermaksud begitu. Kedua, aku sudah menunjukkan ketulusanku. Bagaimana dengan ini? Kamu mau atau tidak? Aku tidak mau. Jangan tarik aku, selamat tinggal. Hei, kalau kamu berani pergi, aku akan menembakmu. Bunuh aku sangat takut. Apa kamu terlalu banyak menonton film polisi? Hei, berhenti. Kembali. Itu keterlaluan. Tampan. Sayangnya otakku sakit. Sudah terlambat. Maaf. Apa yang terjadi? Maaf. Apa yang harus dilakukan? Hampir terlambat. Orang yang menyebalkan. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan memotongnya menjadi potongan-potongan. Terima kasih. Dadah. Yang berikutnya bagus. Apakah Nona Levilin ada di sini? Saya di sini. Wakil Presiden sedang ada. Wakil Presiden, dia datang. Halo, saya Li Wenling. Itu kamu. Anda adalah wakil presiden di sini. Ya. Oh, letakkan barang-barang. Apa gunanya sembunyi-sembunyi? Datang dan melamar. Nona Li. Tidak adakah yang memberitahumu? Harap berpakaian rapi saat melamar pekerjaan. Hei, ada apa denganmu? Jatuh ke kubangan lumpur. Bukan itu. Saya dirugikan oleh seorang pemberani. Lalu apa? Pemberani ini bukan pemberani biasa. Dia bisa memutuskan apakah kamu bisa bekerja di sini. Saya tidak akan terlihat sembrono seperti itu. Hantu buta. Bahkan tidak bisa menyetir mobil. Lalu apa kamu tahu? Pemberani itu sudah ada di sana sejak pagi ini. Saya telah mewawancarai 5 atau 6 orang yang berpakaian lebih baik daripada Anda. Dan apakah dia seorang gadis yang berperilaku lebih sopan dan elegan daripada Anda? Jadi apa? Baiklah, karena Anda berdiri di sini untuk melamar pekerjaan. Tidakkah Anda pikir Anda harus bertanya kepada pemberani ini? Minta maaf? Tidak, saya beritahu Anda. Anda tidak perlu menggunakan saya. Saya akan memecat Anda dulu dan sampai jumpa nanti. Kamu. Ada wanita seperti itu di dunia ini. Tuan Ya. Wanita ini. Mungkinkah orang yang Anda temui pagi ini? Benar, itu dia. Dengarkan apa yang dia katakan. Saya belum pernah bertemu wanita yang berani berbicara seperti itu kepada saya. Hahaha, itu sangat menjijikan. Sudahkah kamu memutuskan kandidat untuk Humas Niezuo? Aku tidak akan bisa melihat bahwa orang nekat itu buta. Bahkan tidak bisa menyetir mobil. Oh, aku tahu kamu pikir aspek humas itu penting. Jika kamu merasa tidak ada kandidat sebelumnya yang cocok, mari cari orang lain. Kamu tidak perlu menggunakan aku. Aku akan memecat kamu dulu. Selamat tinggal. Ada APA. Aku rasa tidak perlu. Halo. Yah, aku ingin pergi ke wawancara besok. Aku akan mempertimbangkannya. Apa yang harus kamu pertimbangkan? Pertimbangkan untuk menelepon dia. Itu saja. Wakil Presiden kami sangat berharap kamu bisa datang.
Tergantung perasaanku besok. Apa? Apa yang dia katakan? Dia bilang tergantung suasana hatinya. HM. Menurutmu wanita ini jahat? Tergantung suasana hatimu. HM. Yah, dia pikir dia siapa? Apa yang terjadi? Ini sudah terjadi. Dia malah memintaku pergi wawancara besok. Aku tidak pergi. Benar. Lagi pula, kami juga lulusan terbaik dari sekolah bergengsi. Kamu takut tidak bisa dapat kerja? Jangan pergi. Aku di depan Camel. Haim. Tante, menurutmu aku harus pergi wawancara besok? Bagaimana menurutmu? Apa kesanmu tentang hotel itu? Hotel ini sebenarnya cukup baru. Prospeknya juga bagus. Dan humas juga pekerjaan yang sangat aku sukai. Bagus sekali, kerja yang sangat baik. Tapi Tante, kamu tidak tahu. Wakil presiden itu benar-benar menyebalkan. Aku benar-benar ingin mengambil senapan dan memukulnya sampai mati. UPS, berapa umurmu? Masih seperti anak kecil. Kamu pasti tidak masuk akal dan tidak bisa memaafkan. Aku mengerti mengapa kita harus memaafkan orang lain. Itu benar. Tapi ada pepatah yang mengatakan, berbelas kasihlah dan berbelas kasihlah. Lihat, orang itu memanggil tadi. Aku juga memintamu untuk wawancara besok, kan? Maka kamu harus memikirkannya dengan baik. Tapi Tante, dia benar-benar keterlaluan. Kalau begitu mari beri dia kesempatan lagi. Beri dia kesempatan lagi. Ya, beri dia kesempatan. Tidur lebih awal. HM, sepertinya. Dia merasa bersalah. Tidak berani datang. Ahem. Datang. Nona Lee, wakil presiden kami sudah menunggumu. Duduk. Jangan khawatir, tidak ada jarum di kursi. Jika aku takut, aku tidak akan datang dan duduk. Aku membaca resume kamu. Belajar manajemen. Benar. Lalu apa tahu? Apa pekerjaan utama hubungan masyarakat saat ini? Pengemasan citra. Pengembangan kreatif. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Aku lihat kamu baru lulus. Tidak ada pengalaman. Setiap orang sukses. Semua dimulai dari kertas kosong. Termasuk Bill Gates. Apakah kamu tahu siapa Bill Gates? Hahaha. Nada itu tidak buruk. Itu karena aku percaya pada diriku sendiri. Saat itulah kamu percaya pada dirimu sendiri. Mengapa aku harus mempercayaimu? Serahkan pekerjaan itu padaku. Aku akan membuktikannya padamu. Kenapa aku harus memberikan pekerjaanku padamu? Aku lihat kamu punya sikap yang sombong. Dan dia punya ekspresi yang garang. Kamu sama sekali tidak cocok untuk kerja public relations. Sebenarnya kamu datang untuk apa hari ini? Kamu ingin tahu apa yang bisa aku lakukan? Masih mau menghinaku. Bagaimana menurutmu? Kalau kamu ingin tahu apa yang bisa aku lakukan, serahkan pekerjaan itu padaku. Tapi kalau kamu mau menghinaku, maka aku akan memberitahumu. Tidak ada pintu. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu berhenti saat aku bilang berhenti? Aku dapat posisi ini karena usiaku yang masih muda. Apa boleh bersikap tidak sopan? Aku tidak sopan padamu. Aku bukan orang seperti itu. Kebetulan yang kamu katakan dan lakukan persis seperti orang yang kamu gambarkan. Kamu terlihat muda dan bersemangat. Aku tidak percaya kamu bisa menjalankan hotel ini dengan baik. Kenapa kamu biarkan dia pergi? Biarkan dia pergi, aku bilang. Aku tidak pernah makanya. Wanita mulut kotor sepertimu. Hei, kamu mengotori bajuku. Masih saja melihat orang seperti ini. Kamulah yang mulutnya kotor. Aku tidak punya saksi di sini. Aku bilang padamu. Kamu bisa datang lagi sekarang. Aku tidak akan pernah datang lagi. Tidak jelas, tidak berpendidikan. Maaf, Tunggu sebentar. senior. Kamu bukan murid yang aku beri penghargaan di sekolah hari itu. Namaku Li Shaling. Halo, senior Li Wenling. Oh, ayah Li Wenling. Kamu datang melamar pekerjaan hari ini. Melamar. Tuan Yan, apa kamu melamar pekerjaannya? Murid ini sangat bagus. Kamu tidak perlu menjawab.
Senior, biar aku yang jawab. Aku yang memecatnya duluan. Senang bertemu denganmu. Tapi maaf, aku permisi dulu. Belakang kembali. Li Wenling, Li Wenling. Ayah, berhenti memanggilnya. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Aku belum pernah lihat orang yang sebenarnya seperti ini. Gadis yang kasar sekali. Aku yang akan urus. Manager Jun Chao. Bawa aku kembali. Baik ayah. Apa kamu tidak menyusahkan aku? Sudah kubilang aku yang urus. Nona. Tunggu sebentar. General Manager kami ingin mengundangmu untuk naik dan berbicara baik-baik. Kalau General Manager MU menyuruhku naik, aku akan naik. Ini mungkin sedikit kesalahpahaman. General Manager kami adalah seniormu. Dia adalah ayah dari Deputi General Manager. Nona Lee, silakan. Nona Lee, silakan. Ni Anzu. Nona Li Wenling. Ayahku menyuruhku mempekerjakanmu. Senior. Kamu belum mempekerjakan anakku. Langsung bilang mau memecatnya. Ini tidak masuk akal. Coba saja. Aku yakin kamu berbakat. Menurutku kamu tidak berbakat. Tidak, belum tentu, tentu saja. Itu katamu. Aku tidak setuju. Senior, aku terima posisi ini. Oak. Alasannya. Karena aku percaya diri. Aku terima tantangannya. Aku ingin dia mengakuiku. Bagus. Manager Jiaming. Bawa Nona Lee untuk menyelesaikan administrasi. Halo, Nona Lee, silakan ke sini. Terima kasih, senior. Untungnya, aku ada di sini. Kalau tidak, kamu akan melewatkan bakat sehebat ini. Jun Chao Hei. Bakat Mau menerima tantangan. Aku akan menemanimu sampai akhir. Sebenarnya, untuk apa kamu menemuiku hari ini? Kamu ingin tahu kemampuanku? Atau mau menghinaku? Bagaimana? Kalau kamu ingin tahu kemampuanku, serahkan pekerjaan itu padaku. Tapi kalau kamu mau menghinaku, maka aku beritahu kamu. Tidak mungkin. Itu saja. Ini rencanaku untuk begadang semalaman. Aneh untuk orang sepertimu. Bagaimana ayahku bisa memperlakukanmu seperti bayi? Memperlakukan sebagai bakat. Hanya satu hasil yang bisa didapat. Dia lebih tua. Penglihatanku tidak begitu baik. Kamu sama sekali tidak memperhatikan rencanaku dengan saksama. Seorang ahli bertindak. Aku akan tahu jika ada. Cukup lihat awalnya dan kamu akan tahu 369. Nona Li Wenling. Sangat menyesal. Yang aku cari di sini adalah bakat hubungan masyarakat. Sangat jelas. Kamu tidak memenuhi syaratku. Apakah Counter Yaming masih kekurangan tenaga? Ya. Counter adalah wajah. Fase seperti kamu adalah tempat yang layak di counter. Memanfaatkan segala sesuatu dengan baik. Tidak bisa lebih cocok. Tentu saja jika kamu tidak menerima. Jika kamu ingin keberatan, aku akan keberatan. Kesan pertama yang diberikan hotel kepada pelanggan adalah konter. Tapi kamu membiarkan pelayan lini depan menjadi fase. Hei, aku benar-benar meragukan apakah kamu benar-benar tahu cara menjalankan hotel. Apakah kamu sedang mengajariku? Tidak, aku memberitahumu. Sebagai operator, pertama, belajar bagaimana menghargai karyawanmu. Itu saja. Terima kasih atas pengajarannya. Jadi, apakah kamu akan mengundurkan diri? Tidak, kamu bisa tidak menghormati karyawanmu. Tapi aku sangat menghormati bosku. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Hei, itu meja resepsi di sana. Aku harus mendaftar sendiri. Aku masih perlu bertanya pada asisten khususmu. Jiamingnya. Ayo, Nona Lee. Terima kasih, Wakil Presiden. Nona Lee, apakah kamu punya pengalaman di front desk sebelumnya? Ah, tidak. Kamu sangat baik. Hanya satu tip akan membuatnya jelas. Terima kasih saja. Kamu lanjutkan, aku akan pergi dulu.
Ada yang bisa aku bantu? Tuan, aku sudah memesan kamar di sini. Bisa lihat paspor Anda? Silakan. Terima kasih. Di mana Munyanzu? Kami datang untuknya. Ada apa? Surja turun untuk menjemput kami. Maaf, aku sibuk sekarang. Tolong tunggu sebentar. Apa artinya, Kat? Kat, Halo Linda. aku menunggumu di lobi hotelmu sekarang. Turun dan jemput kami. Oke, aku akan turun menjemputmu. Maaf, boleh merokok di sini? Ah, itu tidak diperbolehkan. Aku sangat sensitif terhadap bau asap. Karena jantungku tidak baik. Ah, aku sangat menyesal. Maaf. Ini adalah hari besok. Tolong matikan rokoknya. Sikap apa itu merusaknya? Neurosis ya. Maaf, membuatmu menunggu lama. Terima kasih. Lina, kamu mau kemana? Munyanzu, kenapa kamu tidak menyambut kami? Bisa kamu bicara sesuatu? Tidak perlu ini. Ada apa? Tanya dia. Pergi. Hei Linda, jangan pergi. Liongling, kenapa kamu bikin temanku marah? Tadi ada tamu di sini. Biarkan mereka merokok sampai habis. Itu saja. Kamu tahu mereka adalah temanku? Sebagai temanmu, aku harus lebih memikirkanmu. Kamu tidak boleh berisik dan merokok di lobi. Merusak citra hotelmu. Kamu. Apa salahku? Apa aku melakukan kesalahan? Apakah kamu salah atau tidak? Bukan urusanmu sebagai karyawan. Aku, bos, yang punya kata akhir. Kamu bahkan tidak bisa membuat vas. Aku sudah bilang ini bukan fast dan aku melakukannya. Ini yang akan dilakukan setiap karyawan yang baik. Kamu harus melakukan hal-hal di hotelku, kan? Kecuali kamu memecatku. Aku tidak berhak memecatmu. Tapi aku bisa membuatmu berganti seragam. Tuan dia punya grup inspeksi Eropa hari ini. Ini menginap di hotel kita. Menurutmu, apakah kamu perlu melakukan persiapan? Di mana orang-orangnya? Saya Pak. Selamat pagi, Nyonya. Pagi, Wakil Presiden. UPS, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu dipindahkan dari Departemen Humas ke resepsionis. Sekarang dipindahkan ke kantor depan lagi. Bisakah kamu benar-benar duduk? Kagum-kagum. Pria bisa menekuk dan meregang. Pria? Ternyata seorang pria, ya? Hahaha, wanita bisa menopang setengah langit. Hei, pengetahuanmu terlalu sedikit. Atau kamu punya penampilan abad 21? Tapi di dalam masih ada pemikiran lama abad 18. Pria dewasa yang meremehkan wanita. Maaf, tempat kamu berdiri sangat kotor. Hei, aku belum siap. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Aku hari ini sangat sibuk. Kamu tahu kualitasmu? Sangat buruk. Sang Binyuan. Apakah Departemen Kebersihan Hotel kita hanya bertanggung jawab membersihkan lobi? Lalu di mana kamu mau dia membersihkan? Apa yang kamu katakan? Jika kamu mau aku melakukan kebersihan, aku akan melakukannya. Tidak peduli seberapa bau atau kotor, aku tidak takut. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Halo, Kamu di mana? Aku menunggumu di lobi. Kakak, Hei, kenapa kamu di sini? hei kamu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah kamu melakukan hubungan masyarakat? Ini juga salah satu jenis hubungan masyarakat. Bagaimana? Terlihat bagus? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu dibully? Tidak mungkin. Kalau tidak berpakaian seperti ini, pasti kamu dibully. Siapa yang membawaku mencarinya? Hei kakak, apa yang kamu cari? Interogasi orang. Kakak Nana. Bukankah kamu mengajarku bagaimana maju dan mundur? Aku akan mundur begitu ombak mendorongku. Ini karena aku tidak mau seperti ini. Ini pilihanku untuk mundur saat dipaksa. Memilih untuk tetap. Apa ayah dan bibi tahu? Ya tahu. Oke, biarkan aku pergi. Kakak, jangan khawatir. Jika aku benar-benar tidak tahan, aku akan menyerah. Hei, kamu memakai seragam. Perhatikan citra. TAPI 429 429. Kakak, cepat pergi bertugas.
Cepat datang padaku. Tidak apa-apa, benar-benar pergi. Kalau apa? Kalau kamu diganggu, kamu harus telepon aku, dengar? Aku tahu. Kakak sudah pergi. Li Wenling. Halo, senior. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukannya direktur utama yang menyuruhku berpakaian seperti ini? Lagi-lagi salah anak itu. Ganti bajuku. Kenapa kamu tidak datang padaku? Sebenarnya, senior, ini masalahku sendiri. Sepertinya dendammu cukup dalam. Sebenarnya, kita tidak bisa bicara tentang dendam apapun. Bagaimana dengan hotel ini? Aku direktur utamanya. Dia wakil presidennya. Jenny sudah sukses sejak kecil. Keluarga punya pengaruh leluhur. Pasti akan lebih sembrono. Jangan khawatir. Tapi anak ini sudah mengganggumu selama ini. Aku tahu semuanya. Aku tidak menyangka kamu kakap sabar. Itu karena aku tidak terima. Seratakan bagaimana keadaan keluargamu? Ibuku meninggal saat melahirkanku. Dan ayahku pergi ke laut. Tidak lama kemudian, dia juga meninggal di laut. Jadi kamu yatim piatu. Benar. Namun, aku punya paman dan bibi yang lebih dekat daripada orang tuaku untuk merawatku. Untukku belajar. Tidak mudah. Benar. Pekerjaan apa yang kamu lamar di perusahaan ini? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Miansuki, tenang, kita sedang mencari orang. Banyak bakat, ya. AM, lihat. Aku ingin memberinya kesempatan. Tapi lihat dia seperti itu, hehehe. Ayah, ini Nianzu. Ini asisten khusus baruku. Apa? Tidak. Kenapa tidak? Oh, aku tidak bisa mempekerjakan asisten khusus. Tidak mungkin. Tidak bisa. Hanya dia yang tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Kamu punya konsep yang bagus dan baru saja memberiku kursus public relations. Apa yang kamu butuhkan dari public relations? Dia bisa kerja paruh waktu. Wenling, ini aku. Bagaimana kalau aku tidak sering datang ke sini? Kamu akan bertanggung jawab langsung melapor padaku. Kamu juga urus public relations. Oke. Tidak. Li Wenling tidak boleh kerja di sini. Aku yang punya kata akhir atau kamu? Masalah ini diputuskan seperti ini. Li Wenling. Aku tidak tahu bagaimana kamu menipu ayahku. Tapi biar aku beritahu kamu. Selama aku masih di sini, jangan harap hidupmu enak. Kalau kamu berani menyentuhnya, setidaknya kamu harus dapat izinku dulu. Ayah, apa kamu tidak mempermalukanku? Kamu sudah dengar apa yang dikatakan wakil manajer umummu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir. Jiangming, bukannya kamu sudah menghubungi seseorang dari galeri? Kapan datang? Aku sedang menghubungi. Oke, cepatlah. Oke. Oh, ngomong-ngomong, kami Wenlin cukup hebat. Hanya beberapa hari. Dari petugas kebersihan, jadi asisten khusus manajer umum. Aku hebat, kan? Oh, tidak sederhana. Tentu saja. Kamu harus bilang ini ke Wenling. Hanya beberapa hari. Dari public relations, jadi petugas kebersihan. Hahaha. Hei, kenapa kamu bilang begitu? Apa maksudmu? Oh, kamu bilang kamu orang ini? Ya, aku ceritakan. Kalau kamu tidak cukup beruntung bertemu orang mulia, aku beritahu kamu, aku tidak akan biarkan manajer kecil itu pergi. Biarkan dia menggetakmu seperti ini. Wenling, sudah tahu mau ngapain dengan pekerjaan barumu? Ayo Wenliang. Kamu kenapa sih? Kamu bisa diskusi dengan Bibi Cihui. Siapa yang tahu? Pasti bisa kasih saran yang bagus. Paman Haisen, aku juga bisa tanya kamu. Tanya aku? Oh, selain mancing. Aku juga tahu apa lagi, hahaha. Ayah, kamu terlalu merendah. UPS. Kamu masih tahu apa lagi yang ayahmu bisa lakukan? Hahaha, aku memang punya sedikit saran. Bibi, kamu bilang sebagai karyawan?
Untuk menghemat modal bos. Tingkat ini sangat penting. Hemat modal. Untuk menghemat modal. Manager Wu, kamu bilang lukisan di koridormu kualitasnya salah. Hahaha, yang kamu bilang benar. Hahaha, tapi jangan khawatir. Gala Raiku ITU. Tidak ada yang lain. Banyak lukisan terkenal. Haha. Aku bawa 2 gambar untukmu. Pilih sampai puas. Terima kasih, terima kasih. Hahaha, General Manager. Hei ayah. Kenapa kamu di sini? Aku khawatir. Jadi datang lihat, hahaha. Hello General Manager. Hello Name aku Zu. Mohon bimbingannya. Galeri barang antik. Ini di Wake APA. Oh ayah. Aku rasa kualitas gambar di lorong kita tidak bagus. Aku mau ganti. Jadi tolong doakan bos kunjungan spesial. Apa ini perlu? Tentu saja perlu. Ya. Wenling, bagaimana pendapatmu? Ayah, tidak perlu tanya dia. Dia sama sekali tidak mengerti. Orang-orang punya wawasan. Wenling, katakan padaku. Menurutku, jika ingin memperbaiki setiap sudut hotel, konsep ini benar. Tapi investasi dan pengembalian harus masuk akal. Ya, itu sangat bagus. Begitulah, Nianzu. Wenling setuju dengan jumlah karya seninya. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa maksudmu? Yesus, aku belum bisa menutup telepon. Kenapa? APA kenapa? Dia adalah asisten spesialku. Dia harus melapor langsung padaku. Ayah, Ingat, investasi dan pengembalian harus masuk akal. Wenling, kamu harus mendengarkan. Wenling, biar aku antar ke pintu. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. lihat. Apa yang ayahku katakan? Aku masih harus minta izinnya sebelum menggantung lukisan. Ini lelucon. Bos Ju, awal lukisan, silakan keluarkan. Aku harus menggantungnya. Oke. Ada banyak tulisan bagus. Ayo kita apresiasi dulu. Nona Lee, apa ini sudah cukup? Kalau belum cukup, terus kumpulkan. Pertama, akuntan bilang tanda tangan hanya valid jika kamu yang menandatangani. 2,5 juta. Kamu mau menghabiskan 2,5 juta untuk lukisan di galeri. Benar. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku tidak akan pernah tanda tangan. Jangan tanda tangan haha. Kalau tidak menandatangani, kamu akan dipecat. Apakah kamu yang bertanggung jawab? Bawakan aku minuman. Ibu Liu membawakan anggur. Jadong, berhenti minum. Kamu sudah minum cukup hari ini. Tidak lihat tidak ada anggur? Bawakan aku anggur. Bawakan aku anggur. Jadong. Kamu tidak boleh minum lagi, nak. Ibu, biarkan aku sendiri. Biarkan aku minum. Saat aku sadar, pikiranku dipenuhi bayangan kata-kata. Kamu biarkan aku minum. Kamu biarkan aku minum. Aku lupa kosakataku saat mabuk. Kalau tidak, saat aku bangun. Kamu tahu betapa sakitnya yang aku rasakan, Ibu? Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Aku tidak bisa melupakan. Aku tidak bisa melupakan. Sungguh tidak bisa. Ibu Liu, kenapa masih berdiri? Bawakan anggur, bawakan anggur. Ibu Liu baik-baik saja. Berhenti bertengkar.
Ibu Liu memberinya minum. Oh, Pertemuan ini. Ibu Liu, kamu bilang 20 tahun terakhir ini. Jarang mabuk setiap hari. Bagaimana bisa terjadi? Kalau ada wanita di sampingnya. Itu bagus. Aku juga berpikir begitu tentang wanita. Tapi selama bertahun-tahun, siapa yang jasaka? Hei. Hei. Nenek. Aku lebih baik memberinya bar dulu. Ya. Nenek kembali. Nenek, ayahku. Dia sangat tidak menghormatiku sekarang. Aduh, apa yang terjadi? Kamu tahu? Dia mempekerjakan seorang wanita sebagai asisten khususnya. Apa itu asisten khusus? Seperti sekretaris kecil. Lupakan saja. Tapi dia membawa wewenang ini ke ekstrim. Tidak hanya ayahku membiarkannya melihatku. Apapun yang kulakukan membutuhkan persetujuannya. Bukankah ini membingungkan? Bukankah begitu? Ada hal seperti itu? Hei nenek. Kamu masih tidak percaya padaku? Ah, tidak. Nenek hanya berpikir. Seperti apa gadis itu nantinya? Sejujurnya, gadis ini terlihat cukup cantik. Tapi sangat galak. Oh. Mengapa ayahmu memilih dia? Bagaimana aku tahu? Aku juga tidak mengerti. Nenek, kamu harus turun tangan dalam hal ini. Oh, jangan terburu-buru dulu. Ayo. Ceritakan semuanya padaku. Ceritakan pada nenek secara detail. Lihat, aku sangat marah. Dia datang melamar kerja di perusahaanku dan yang pertama kali memecatku. Tapi hanya memecatku. Ayahku ingin dia kembali lagi. Bukankah ini jelas tidak memberiku muka? Gila. Hei, ayahku gila. Aku tidak setuju. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan orang luar mengelola hotel. Aku hanya percaya padanya. Hei, Jodong. Mengapa kamu sangat percaya pada gadis itu? Ebio, jika kamu benar-benar melihatnya, jika kamu benar-benar berinteraksi dengannya, kamu akan tahu mengapa aku sangat menyukainya. Sangat percaya padanya. ya, Nianzu, tolong dengarkan aku baik-baik. Hotel bukan mainanmu. Yang ingin kulihat adalah hasilnya. Li Wenling, dia tidak akan karena aku seorang presiden. Hanya menghabiskan jutaan untuk membeli lukisan itu untukmu. Bawa ke Kainden Bedaya. Dia tidak kesalahan. Aku beritahu kamu. Aku benar menggunakan dia. Dia seperti mataku. Kamu bekerja di bawah hidungnya. Lebih baik kamu bekerja lebih keras untukku. Beri aku pekerjaan yang solid. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. nenek, kamu dengar itu? Kenapa kamu tidak bicara sepatah kata pun? Oh, aku harus biarkan nenek memikirkan semuanya. Nenek, Hanya tahu bagaimana mencintai. Jangan khawatir, nenek tidak akan membiarkan kamu diperlakukan tidak adil. Macon. Kalian semua baru saja melihatnya. Jumlah air yang mengalir setelah menaruh botol air. Jangan remehkan sebotol air ini. Jika hotel kita, botol air ini ditaruh di setiap toilet. Jadi jika setiap penyewa dan karyawan menggunakannya 4-5 kali sehari, berapa banyak air yang bisa kita hemat dalam sehari? Kamu mengerti? Oke. Ya halo nenek. Ya, menersi. Kemari, oke. Dia adalah asisten spesial baru. Ya. Aku menunggunya di kafe. Sampai dia selesai bekerja dan panggil dia ke sini. Oke, nenek, ya. Oh. Duduk. Sayangnya. Terima kasih. Anakku bilang dia sangat menyukaimu. Dan aku sangat mempercayaimu. Senior bilang begitu. Dia juga bilang setelah aku bertemu denganmu, akan merasakan hal yang sama seperti dia. Nenek memanggilku paman. Ibyo Bar. Siapa lagi yang ada di keluargamu? Aku tidak punya orang tua. Jadi kamu yatim piatu? Ya, tapi aku masih punya paman dan bibi. Mereka semua sangat baik padaku. Oh.
Bagaimana mereka mencari nafkah? Hidup di tepi laut. Meskipun sulit, tapi kita punya kehidupan yang memuaskan. Ya. Kalau begitu kamu sangat beruntung. Ya, aku sangat beruntung. Bahkan di tempat kerja, aku bertemu senior yang sangat baik padaku. Ya. Kamu tinggal di mana sekarang? Pamanku mencari nafkah dengan memancing. Kami tinggal di dekat laut. Pinggir pantai? Ya. Oh. Pergi pulang kerja setiap hari. Bukankah itu sangat melelahkan? Ya, tapi tidak apa-apa. Ayo pindah ke sini. Kamu akan pindah kemana di sini? Menginap di hotel. Nenek, ini. Ya. Maksudku Bibi. Ini tidak baik, kan? Ada APA. Lebih nyaman tinggal dekat tempat kerja. Ini. Nenek. Kenapa kamu di sini? Masih bersamanya. Apa yang kamu bicarakan? Mereka tidak seganas yang kamu katakan. Dan dia sangat berbakat. Berbakat. Aha. Kenapa aku tidak melihatnya? Nenek, kamu datang tepat waktu. Tentang lukisan itu, aku pikir. Nenek, aku ada urusan. Kita bicara pelan-pelan. Aku pamit dulu. Sudah diputuskan kita akan pindah ke sini. Oke, Bibi. Aku akan membicarakan hal ini dengan paman dan bibiku dulu. Kamu akan menjawab lagi? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah begitu saja. Oke. Haha. Hei nenek. Kenapa kamu membiarkan dia pindah ke sini? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang talenta. Tentu saja kamu harus merawatnya. Sudah cukup banyak hal yang tidak perlu dia khawatirkan. Oke, nenek jarang datang ke hotel. Kamu tidak akan mengajak nenek jalan-jalan? Bukankah kamu baru saja bilang ingin menggantung lukisan? Ya. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang juga. Lapor. Yao Hui aha. Ayo. Direktur, apakah Anda mencari saya? Aku mencari kamu. Aku sedang melihat data semua orang di kantor. Sudah lebih dari setahun. Kamu menangkap paling banyak penjahat. Tidak. Direktur, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Melakukan bagian saya haha. Yao Hui, menurutku sudah waktunya kamu naik level. Direktur ini. Menurutku kamu harus mendapatkan pelatihan khusus lebih banyak. Berpartisipasi dalam deteksi beberapa kasus besar. Apakah kamu mau? Direktur, saya akan melakukan yang terbaik. Ibu Liu. Jarang tidak akan pulang untuk makan malam hari ini. Ya. Kalau begitu Nyanzu juga tidak akan pulang. Nyanzu menelepon dan bilang dia ada pesta malam ini. Hei. Sepertinya keluarga ini benar-benar akan berubah sedikit. Nenek, kamu bilang padaku. Jarang suka sirang gadis di restoran. Inilah perubahan yang aku maksud. Jika dia bisa membuka hatinya. Itu bagus ya. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak usaha yang nenek lakukan untuk membangun rumah keluarganya. Berapa banyak gadis yang sudah kamu perkenalkan. Hasilnya, semua anggota keluarga mengabaikannya. Sekarang dia akhirnya menyukai seorang gadis. Nenek, kamu. Tapi jangan terlalu antusias. Agar tidak merusaknya lagi. Ya. Ibu Liu, kamu benar. Bagaimana bisa Jia-2 hanya minum anggur dan tidak makan sayur? Aku tidak bosan menontonnya selama ini. Tidak pernah bosan menontonnya. NAK. Hari ini ibu pergi ke hotel. Kenapa ibu tiba-tiba ingin pergi ke hotel? Ya, sesekali pergi ke hotel. Tebak apa? Ibu melihat gadis itu. Tebak lagi. Apa yang dia lakukan? Wen Lin, apa yang dia lakukan?
Dia memanggil para karyawan. Semua toilet di hotel harus diisi dengan sebotol air. Ini bisa menghemat air. Tapi apakah ini akan membuat sulit untuk membilas dengan bersih? Aku sudah mencobanya. Tidak sama sekali. Cerdik dan teliti. Aku benar-benar tidak salah memilih orang. Ya. Oh iya, rumah gadis itu sepertinya jauh. Jadi aku memintanya untuk datang dan menginap di hotel. Ebio. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu perhatian? Ya. Hotel Kyukyuku. Sesekali, bolehkan aku melakukan sesuatu untuk karyawanku? Hahaha, APA yang Ebio katakan benar. Wenling ini datang menginap di hotel. Aku juga akan lebih berdedikasi pada perusahaan. Bisakah kamu membantuku mengawasi Nianzu? Ya, nanti. Ada gadis yang baik di sampingmu untuk membantumu. Tolong minum lebih sedikit, ya? Aku akan berusaha. APA. Kamu ingin pindah ke hotel, ya? Apakah ini tepat? Paman Haisheng. Ziwi. Apa pendapatmu? Ya. Ayah, aku sudah kembali. Hai, Bibi Wenling. Mereka semua dari sana. Ada kabar baik untukmu. Aku naik pangkat. Selain itu, setelah pelatihan lagi, aku akan terlibat dalam beberapa penyelidikan kasus kriminal besar. Lihat, aku membeli makanan untuk semua orang untuk merayakannya. Hei, kenapa wajahmu kaku seperti itu? Ada APA? Kakakmu pindah ke hotel. Benarkah? Apa yang terjadi? Wenling, beritahu kakakmu. Biarkan dia memberimu pendapat. Ini keadaannya. Cuma hotel biasa. Kasih aku kamar. Biarkan aku pindah ke sana. Bukankah itu bagus? APA Bagasna. Kakakmu belum pernah tinggal jauh dari rumah. Ayah sekarang berbeda dengan dulu. Wenling sudah mulai bekerja. Kamu tahu, gimana yang bolak-balik itu menghabiskan waktu. Ya. Itu yang kupikirkan. Kalian berdua, berhenti dulu bicara. Dengarkan APA yang Bibi Tsihue katakan. Ya, begitulah. Lebih baik dengar pendapat anak-anakmu. Baikerken. Kamu juga tahu, bos kecil itu selalu bermusuhan denganku. Kerjaan ini, seperti ayah bos kecil. Aku dapatkan dengan kerja keras. Lalu haruskah aku bekerja lebih keras? Dapat persetujuan semua orang. Ya. Bibi, bukankah ini yang kau ajarkan padaku? Dan jika aku pindah ke sana, tidak hanya menghemat waktu transportasi, aku bisa lebih fokus. Cari tahu kondisi seluruh hotel. Masuk akal. Itu benar. Tapi apakah aman kamu pindah ke sana sendirian? Aman. Siapa berani mengganggu kakakku? Siapa berani mengganggu saudara polisi? Aha, hihihi. Zihui, bagaimana pendapatmu? Lihat apakah anak-anak sudah siap? Biarkan Yi Wenling yang menangani ini. Terima kasih, Tata. Hahaha. Jangan khawatir, ayah. Kerja bagus. Ya, Ayo, makan. UPS, aku sudah naik level. Aku naik level. Yang ini milik kakek Baisi. Yang ini milik Su Beihong. Nenek, Ya. dua lukisan ini adalah lukisan terkenal. Nah, bagaimana kamu bisa memilikinya? Hei. Kakekmu juga memiliki latar belakang yang sulit dulu. Kemudian, ketika aku sukses, aku sangat menyukai lukisan. Terutama yang bisa membedakan. Ketika dia mengumpulkan lukisan ini, mereka tidak terlalu bagus. Sekarang sangat serius, ya? Kamu bisa membawanya ke hotel besok. Hindari merepotkan orang lain. Terima kasih, Nenek. Hahaha. Tapi itu membuatku marah ketika mengatakannya. Mengapa ayahku harus membuatku mendengarkan Li Wenling itu? Ah, ayahmu juga memiliki alasan sendiri. Biar aku lihat. Sama sekali tidak masuk akal. Prinsip-prinsip ini. Kamu tidak akan mengerti untuk sementara waktu. Oke. Jangan lupa untuk menggantungnya besok. Oke. Hei, Nenek, kamu tidak akan merasa berat hati, kan? Hahaha, mengapa kamu begitu berat hati? Sebagian besar tubuh nenek sudah terkubur di tanah. Lagi pula, ini semua tidak akan menjadi milikmu di masa depan. Ya hahaha. Nenek sangat baik. Hahaha, baiklah. Oh ya, Nenek Wem.
Ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Seperti apa wanita ibuku? Aku tidak akan menyebutkan ini lagi. Mengapa kau tidak menyebutkan lagi? Nenek, setiap kali aku bertanya padamu, kamu tidak pernah menyebutkan. Aku dan ayahku. Aku akan tidak menyebutkannya. Aku akan tidak menyebutkannya saat bertanya padamu. Kenapa ya sebenarnya? Hei, nggak ada alasan. Sudah lewat. Semuanya, istirahat dulu. Hei, apa ibuku wanita yang sangat baik? Kalau tidak, ayahku tidak akan pernah melupakannya. APA Bagasna. Sudah. Hei nenek-nenek. Tante, kenapa kamu terus memandangiku seperti ini? Tante sedang berpikir. Memikirkan pertama kali bertemu kamu. Kamu kelaparan sampai menangis. Kakakmu yang menggendongmu ke Tante Amei minta susu. Tante, bukankah aku besar minum susumu? Iya waktu itu. Aku memang punya payudara tapi anakku sudah tiada. Aku biarkan kamu minum semua susunya. Tante, nggak tahu kenapa. Aku merasa seperti mengambil keuntungan dari anakmu. Wah, aku nggak berani bilang gitu ke anakku. Tante yang mengambil keuntungan dari kamu. Aku lihat kamu yang kecil dulu. Tiba-tiba aku merasa seperti seorang ibu. Meskipun anakku sudah tiada. Tapi terima kasih ibu. Tinggalkan kebanggaan ibu ini untukku. Dan kamu memberikannya padaku. Semangat untuk hidup. Tante, kamu jangan bilang begitu. Anak gadis. Waktu berlalu begitu cepat. Lihatlah dalam sekejap. Ternyata anak kecil yang berbulu dan menangis keras. Sekarang sudah jadi cantik begini. Gadis yang begitu mengerti. Burung kecil sudah besar. Sayapnya sudah kuat. Kamu harus terbang juga pada akhirnya. Tante, tempat tidur ini akan kosong juga. Tante, aku nggak akan pindah. Aku tidak akan pergi ke hotel. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin tidur denganmu setiap hari. Oh, bagaimana mungkin? NAK, kamu harus tumbuh dewasa pada akhirnya. Kamu akan bertemu dengan orang yang kamu cintai. Membentak keluarga. Tante, tempat tidur ini pada akhirnya akan kosong. Jangan. Aku masih ingin kembali dan tidur di tempat tidur yang sama denganmu. Baik. Tante, kamu selalu dipersilakan untuk sering kembali dan berbagi tempat tidur ini denganku. Lalu apa? Hanya mendengarmu berkicau seperti burung kecil. Berkicau padaku, Tante. Aku melakukan pekerjaan yang hebat. Tante, aku bertemu seseorang. Seorang pria yang sangat aku cintai. Betapa hebatnya. Tante, Oke. Jangan bertingkah seperti anak kecil. aku akan merindukanmu. Aku tahu. Harus melakukan dengan baik. Buat bosmu merasa tenang. Dia memberikan hotel ini kepadamu. Ya. Ayo. Ayo. Yao Hui Hei. Mari kita lihat bagaimana kalian ayah. Kebetulan sekali. Oh, lawn car Jaya. Ya, luar biasa. Ya haha. Diberikan padamu. Baiklah, terima kasih ayah. Bagus, Daiganakin kembali. Tidak buruk, tidak buruk. Pekerjaan semakin sibuk dari sekarang.
Pasti akan semakin sedikit waktu untuk pulang. Aku tahu urusan bisnis lebih penting. Jangan mengecewakan harapan negara padamu. Dan Wenling juga ingin tinggal di kota. Mulai sekarang, di rumah ini. Hanya kamu dan Tante Cihui yang tersisa. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ayah, aku pikir. Apa yang terjadi? Ini hal yang kamu bicarakan denganku waktu itu. Bagaimana percakapanmu dengan bibimu? Apa yang kubicarakan denganmu? Itu yang terjadi antara kamu dan bibi vocabulary. Sayangnya, tidak ada yang terjadi pada kami berdua. Ayah, aku harap kamu punya. Aku yakin Wenling sama sepertiku. Xiaohui. Menurutmu, apakah ayah pantas untuk bibi Cihui? Ayah. Kamu adalah ayah yang sempurna di mataku. Nyawa bibi Cihui diselamatkan olehmu. Kamu tidak bisa meminta orang lain membalasmu hanya karena kejadian ini. Ya, maksudku. Jangan pernah katakan ini lagi di masa depan. Oak. Tapi kamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mencari pasangan, kan? Ada gadis yang cocok? Aduh, aku sibuk kerja. Bagaimana bisa punya waktu untuk urusan ini? Kamu tidak punya waktu untuk mencari. Biarkan Bibi Amei mencarikan untukmu. Ayah, aku akan mencarinya sendiri. Aku akan mencarinya sendiri. Kalau mau mencari, harus cepat. Kalau tidak, ayah akan terus menunggumu. Hei ayah. Aku sudah menyiapkan jaringan ini. Tinggal menunggu menemukan Putri Buyung. Aku akan menyebarkannya dengan cepat dan keras. Aku bisa membantunya dengan mudah. Biarkan dia sendiri. Haha, kamu mencari pasangan? Rasanya agak seperti menangkap penjahat. Ayah, aku beritahu kamu. Serius, kamu juga bisa mencoba metode ini. Aku tidak bisa memindai situs ini. Ayah, jangan ketahuan ITU lagi. Berhenti bicara. Pasang jaringmu sendiri. Jangan memberiku ide buruk. Kamu harus bekerja besok pagi. Tidur lebih awal. Oke, aku akan tidur sekarang. Ya, selamat malam, ayah. Selamat malam. Pelankan, pelankan. Kalau kamu tidak terbiasa tinggal di sini atau merasa tidak nyaman, pulang saja. Itu. Aku kenal Paman Haisen. Yao Hui, sering-seringlah menjenguk kakakmu. Lihat apa yang dia butuhkan. Aduh, kenapa kalian berdua cerewet sekali? Jangan ganggu aku lagi, kalian anak baik. Dia tidak akan tumbuh lagi. Oke, Paman dan Bibi. Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aha. Sering-seringlah pulang dan lihat-lihat. Ya. Paman Bai Jiang. Telepon balik. Ya, aku pergi dulu. Ya, ayo pergi. Pulanglah, hati-hati. Jaga baik-baik kakakmu. Jangan khawatir. Hei. Kalau Asyang dan istrinya masih di sini, melihat Wenling tumbuh sebesar ini, tidak tahu betapa bahagianya aku. Bukan begitu? Aku penasaran apakah mereka akan setuju Wenling melakukan ini? Hei, burung kecil itu toh harus terbang. Biarkan saja dia terbang. Kamu benar. Anak-anak sudah besar semua. Hanya tinggal kita berdua di sarang ini. Kamu seharusnya belum terbiasa, kan? Aku akan perlahan-lahan terbiasa. Oh. Hei. Hei Wenling. Aku masih harus bekerja. Aku pergi dulu. Untuk kamu, jangan nakal. Kamu pada waktu akan datang menjemumu. Oke, aku mengerti. Hei kakak. Bagaimana pendapatmu tentang para wanita di konter itu? Ya. APA, APA, APA. Paman Haisen memberitahuku pagi ini. Biarkan aku membantumu memperhatikan objek. Lihat itu. Ya ampun, ayah. Serius, bisakah kamu berhenti menggodanya? Di mana aku menggodamu? Lihat itu, Ronald. Cantik dan bersemangat. Dia harus berhasil. Hei, hei, ayo pergi. Jangan puasa, jangan puasa. Tidak, tidak, tidak. Pagi, Wakil Presiden. Ada penjaga bunga di pagi hari.
Apakah ada ketidakpedulian antara urusan publik dan pribadi? Dia adalah saudaraku. Oh, ternyata saudaraku. Wen Liang, ini. Oh. Apakah kamu wakil manajer umum yang selalu mengganggunya? Kamu bilang begitu. Bukankah kamu? Jadi jika aku melakukan ini, kamu sebaiknya melihat dirimu sendiri. Tolong beritahu aku apa yang tidak dilakukan adikku dengan baik. Aneh. Ya, aku bertanya tentangmu. Jika aku menjadi kamu, aku akan mendisiplinkan adikku dengan baik. Aku pergi dulu. Apa yang hebat? Mengapa orang ini seperti ini? Hanya kamu yang tahu. Bagaimana kamu bisa terus melakukan ini dengan sikapnya? Mengapa kamu ingin menjadi begitu sembrono? Ketika kamu mundur, saya akan maju. Aku hanya ingin dia mundur. Ingat, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Biarkan dia tahu suatu hari. Harekeha, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Tunjukkan wajahmu padaku. Tidak ada keuntungan sama sekali. Hei, oke. Aku beritahu kamu, ada batas untuk toleransi. Kalau dia berani nakal lagi padamu, langsung datang saja padaku. Aku di sini untuk membantumu. Kau dengar? Ya, aku tahu. Lewat sini, silakan. Ah, Kamar tidurnya ada di sana. Mau ku bantu antar untuk lihat-lihat? oh, tidak usah. Manajer sih, kamar ini terlalu besar, ya? Ini kamar yang khusus diatur untukmu oleh direktur utama. Tidak, hotel kami hanya punya 10 suite seperti ini. Setiap kamar harus punya manfaat ekonomi terbaik. Aku bisa tinggal di kamar biasa saja. Nona Lee, aku yang bersikeras. Aku ingat kamar di lantai 4 lebih kecil. Aku bisa tinggal di sana. Tidak masalah. Si Hui, kamu sedang apa? Oh, ini dia. Lagi pikir apa? Katakanlah, dulu saat kedua anakku masih kecil, aku selalu ingin cari uang lebih banyak. Jadi ku buka toko seperti ini. Sekarang kedua anak sudah besar, sudah terjun ke masyarakat. Aku baru merasa toko ini. Apa tidak ada artinya lagi? ITU, maksudmu apa? Kamu tidak ingin pergi dari sini, kan? Kenapa aku harus pergi dari sini? Ini kan rumahku? Kuharap kau bisa berkata begitu. Aku hanya takut kau tidak berpikir demikian. Lagi pula, kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Bukankah begitu? Hai Seng, dia selalu tertarik padamu, Ami. Jangan lanjutkan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama. Apa maksudnya ini? Dulu ada anak itu, Yao Hui. Dia keras kepala. Dia sudah dewasa. Semua orang sudah pergi. Dia juga berharap kamu dan Hai Seng saling menjaga. Oh. Ya. Tapi jangan lupa bahwa aku seorang wanita yang sudah punya suami. Bukankah itu semua sudah berlalu? Sekarang, pikirkanlah, Amei. Sebenarnya kita semua mengerti. Tidak mungkin Hai Seng dan aku bisa bersama. Dia dan aku akan bersama selamanya. Lalu kamu. Terima kasih. Aku tahu kamu baik hati. Jangan bahas ini lagi. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tahu kamu baik untukku. Haha, bagaimana dengan Bos Ju? Dua lukisan yang dikumpulkan kakekku hampir sama, kan? Ya, lukisan yang bagus. Kakek punya selera yang bagus. Hahaha, aku bilang Bos Ju. Sangat menyesal. Aku punya lukisan yang diberikan nenekku. Aku khawatir tidak bisa membantumu dengan bisnismu. Mudah diucapkan. Hal ini. Jiaming sudah memberitahuku. Tapi aku tidak mengerti sedikit. Kamu jelas-jelas wakil presiden hotel ini. Haha, kenapa membiarkan seorang gadis kecil mengendalikanmu? Aku harap asbak di koridor. Ada orang yang berpatroli setiap jam. Jaga kebersihannya saat mengganti. Ingat, Ingat. harus beresin dulu. Oak. Aku pergi dulu. Permisi, ini. Tanpa persetujuanmu, aku masih bisa mendapatkan lukisan terkenal. Untuk meningkatkan kualitas hotel hehe. Ya. Ini sangat diperlukan.
Keindahan budaya. Hei, keindahan budaya. Kualitas hotel ini bukan tentang dua lukisan berharga ini. Lalu boleh aku tanya, Nona Lee, apa maksudnya? Ini tergantung pada kualitas orang yang menjalankan hotel itu sendiri. Budaya tidak bisa memperindah. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tahu apa yang ingin kukatakan? Apakah kedua lukisanmu asli? Oh, karya asli. Pasti asli. Hanya orang dengan tingkat budaya rendah baru bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu sudah meminta perusahaan asuransi untuk mengasuransikan kedua lukisan ini? Nah, menurutmu ini perlu? Wakil Presiden, hotel ini butuh asuransi jiwa. Orang butuh asuransi jiwa. Dua lukisan semahal ini diletakkan di sini. Haruskah tidak diasuransikan? Jika ada yang mencuri atau merusak, apa yang harus kulakukan? Ku beritahu kamu. Menurutku hotel kita sangat aman. Sama sekali tidak perlu asuransi. Menurutku ini perlu. Li Wenling, ku kasih tahu. Jangan pakai ayahku sebagai Pren Shangfang untuk membunuh orang seenaknya. Kedua lukisan ini adalah milik pribadiku, bukan bagian dari hotel. Jika kamu memaksakan asuransi, aku tidak bisa memecatmu. Aku akan menuntutmu. Kalau begitu, coba saja. Aku lakukan apa yang kukatakan. Tunggu saja aku.